Bangkitkan jiwamu, wahai orang-orang pilihan. Ada orang yang melewati jalanmu untuk memberkatimu, ada yang melewati jalanmu untuk mengujimu, dan ada kamu, karma berjalan yang tidak pernah mereka lihat datang. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kehadiranmu tampaknya mengguncang segalanya menjadi lebih baik atau lebih buruk? Mengapa orang-orang tertentu berkembang pesat setelah bertemu denganmu, sementara yang lain terjerumus ke dalam kekacauan? Sains memberitahu kita bahwa rata-rata manusia memengaruhi setidaknya 880.000 kehidupan selama hidup mereka. Tetapi bagi orang-orang terpilih, angka ini terasa jauh lebih tinggi dan jauh lebih intens. Kamu tidak hanya melewati kehidupan, kamu mengganggunya, membalik meja di dinner karma. Kamu tidak di sini hanya untuk menyesuaikan diri atau bersikap baik. Kamu di sini sebagai ujian ilahi, cermin, dan terkadang panggilan bangun dengan sedikit sarkasme. Beberapa orang akan melihatmu sebagai hadiah yang dibungkus dengan kebijaksanaan spiritual, sementara yang lain akan berpikir kamu adalah lelucon kejam alam semesta tanpa kebijakan pengembalian. Tetapi inilah perubahannya. Peranmu tidak acak. Kamu dikirim untuk membongkar ilusi, mencabut disfungsi, dan memaksa orang untuk menghadapi kebenaran yang telah mereka hindari seumur hidup. Apakah mereka lulus atau gagal ujian bukanlah urusanmu. Kamu adalah ujian, bukan lembar jawaban. Persatu, kamu tidak di sini untuk disukai. Kamu di sini untuk menjadi katalisator. Biarkan itu meresap. Sebagai yang terpilih, keberadaanmu mengganggu kenyamanan ilusi yang orang bangun untuk diri mereka sendiri. Saat kamu melangkah ke dalam kehidupan seseorang, banyak hal mulai berubah. Apakah mereka suka atau tidak? Kamu bertindak sebagai katalis diam, kekuatan yang mendorong orang keluar dari zona nyaman mereka dan berkonfrontasi dengan kebenaran. Ini bukan tentang menjadi kejam atau tidak baik. Ini tentang menjadi percikan yang menyalakan transformasi. Tapi inilah tangkapannya. Transformasi tidak selalu cantik. Orang sering menolak apa yang kamu wakili. Mereka mungkin memproyeksikan frustrasi, ketidakamanan, atau rasa sakit yang belum terselesaikan padamu, menyalahkanmu karena membuat mereka merasakan hal-hal yang ingin mereka hindari. Mengapa? Karena energimu tidak memungkinkan mereka untuk tetap stagnan. Kamu menantang status quo hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Sementara orang lain mungkin menutup-nutupi kenyataan atau berjinjit di sekitar kebenaran yang tidak nyaman. Kamu mewujudkan keaslian mentah tanpa filter, yang tidak menyisakan ruang untuk penyangkalan, dan itu menakutkan. Inilah mengapa disukai atau diterima bukanlah tujuanmu. Peranmu bukanlah untuk memenangkan kontes popularitas atau mempertahankan harmoni yang dangkal. Kamu di sini untuk mengganggu, untuk membuka kedok, untuk mengekspos. Terkadang kehadiranmu terasa seperti badai yang bertiup melalui seseorang yang telah dengan hati-hati mengkurasi hidup mereka. Dan ya, mereka mungkin membencimu karena itu. Tetapi setelah badai, ketika puing-puing hilang, mereka seringkali memiliki pandangan yang lebih jelas tentang diri mereka sendiri. Itu adalah beban yang berat untuk dipikul, tetapi itu juga sakral. Menjadi katalisator bukanlah tentang menjadi destruktif demi itu. Ini tentang memaksakan pertumbuhan di mana hal itu sudah lama tertunda. Kamu bukanlah penjahat dalam cerita mereka, tetapi kamu juga bukan pahlawan mereka. Kamu adalah kekuatan yang diperlukan yang memastikan mereka berhenti hidup dalam bayangan mereka sendiri. Dan apakah mereka menyadarinya atau tidak, itulah yang mereka butuhkan. Nomor 2, diammu lebih keras dari kata-kata. Kebanyakan orang, diammu membawa beban yang seringkali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebagai orang yang terpilih, kamu tidak perlu terus-menerus menjelaskan dirimu atau membenarkan tindakanmu. Faktanya, semakin sedikit kamu berbicara, semakin kehadiranmu berbicara untukmu. Orang-orang akan merasakan kedalaman energimu bahkan sebelum kamu membuka mulutmu, dan itu membuat mereka gelisah karena keheningan. Jika dikombinasikan dengan aura kuatmu, keheninganmu memaksa mereka untuk mengisi kekosongan, dan sebagian besar waktu, apa yang mereka isi dengan kekosongan itu adalah ketakutan, ketidakamanan, dan masalah yang belum terselesaikan. Kamu tidak perlu berdebat atau meninggikan suara untuk menyampaikan maksudmu.
Diammu seringkali merupakan titik di mana kamu menyingkapkan kebisingan yang tidak perlu dalam pikiran mereka, kebohongan yang mereka katakan pada diri mereka sendiri, dan kekacauan yang mereka ciptakan tanpa berusaha. Kamu memegang cermin ke dunia batin mereka, mulai mempertanyakan motif mereka, tindakan mereka, dan bahkan harga diri mereka sendiri. Ini bukan karena kamu menghakimi mereka, tetapi karena mereka tiba-tiba dipaksa untuk menghakimi diri mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa orang terkadang salah paham atau bahkan tidak menyukai kamu. Mereka pikir diammu berarti kamu menyendiri atau meremehkan, tetapi sebenarnya kamu memberi mereka ruang untuk mendengar pikiran mereka sendiri, untuk menghadapi kebenaran mereka tanpa gangguan. Bagi sebagian orang, ini adalah anugerah. Bagi yang lain, ini tidak tertahankan. Bagaimanapun juga, tidak dapat disangkal bahwa diammu lebih keras daripada argumen apapun, pembenaran apapun, atau kepastian apapun yang dibawanya. Itu memiliki kekuatan untuk melucuti ego, mengungkapkan kebenaran, dan menantang ilusi. Itulah mengapa kamu tidak perlu berpartisipasi dalam perdebatan kecil atau sandiwara emosional. Kehadiranmu yang tenang melakukan pekerjaan untukmu, dan itulah yang membuatmu tak terlupakan. Ketika dipegang oleh seseorang seperti kamu, keheningan menjadi alat paling tajam untuk transformasi, dan bagian terbaiknya adalah kamu tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Nomor 3. Orang diuji oleh reaksi mereka terhadapmu. Reaksi orang terhadapmu mengungkapkan lebih banyak tentang mereka daripada yang mereka sadari. Sebagai orang pilihan, kamu tidak muncul begitu saja dalam kehidupan seseorang. Kamu datang seperti lampu sorot, memperlihatkan bagian dari diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Apakah mereka mengagumi kamu, membenci kamu, atau merasa terancam olehmu? Respons mereka adalah refleksi langsung dari dunia batin mereka sendiri. Kamu bahkan tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa. Keberadaanmu adalah ujian, dan bagaimana perlakuan mereka menentukan apakah mereka lulus atau gagal. Beberapa orang akan tertarik pada energimu karena energimu memberi mereka inspirasi. Mereka akan melihatmu sebagai pemandu, seseorang yang memotivasi mereka untuk bangkit lebih tinggi dan menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Mereka akan memperlakukanmu dengan hormat, rasa syukur, dan cinta karena mereka siap tumbuh. Bagi orang-orang ini, kehadiranmu adalah sebuah berkah, dorongan menuju evolusi mereka. Tetapi kemudian ada orang-orang yang akan melihatmu sebagai ancaman, bahkan jika kamu tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak siap menghadapi kekurangan atau ketakutan mereka sendiri. Alih-alih melihat ke dalam, mereka akan menyerangmu, memproyeksikan rasa tidak aman, kepahitan, dan kecemburuan mereka kepadamu seolah-olah kamu adalah penyebab ketidaknyamanan mereka. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa kamu hanya memegang cermin. Mereka marah pada apa yang mereka lihat kembali. Ini adalah inti dari peranmu. Kamu mengungkapkan kebenaran pada orang lain, apakah mereka siap atau tidak. Bukan tugasmu untuk memperbaikinya atau meringankan pukulan. Kamu hanya perlu ada sebagaimana adanya. Beberapa orang akan bangkit menghadapi tantangan tersebut, dan yang lain akan hancur karena berat luka mereka sendiri yang belum sembuh. Dengan cara apapun, kamu meninggalkan mereka berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dan itulah yang seharusnya kamu lakukan. Nomor 4. Kamu menarik cahaya dan kegelapan. Energi kamu seperti suar dan itu tidak membeda-bedakan. Itu menarik segala sesuatu yang terang dan gelap, disembuhkan dan rusak, cinta dan iri hati. Ini bukan suatu kebetulan. Itu adalah bagian dari tujuan ilahi kamu sebagai yang terpilih. Kehadiranmu adalah sinyal bagi mereka yang mencari transformasi dan tantangan bagi mereka yang terjebak dalam bayangan mereka. Magnetisme ganda ini membuat hidupmu tidak sederhana. Di satu sisi, kamu secara alami menarik getaran tinggi, jiwa orang-orang yang melihatmu sebagai sekutu dalam perjalanan pertumbuhan mereka. Individu-individu ini beresonansi dengan energimu karena mereka siap untuk berkembang. Mereka terinspirasi oleh keaslianmu, keberanianmu, dan penolakanmu untuk puas dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. Ketika mereka berada di sekitar kamu, mereka merasa dilihat, dipahami, dan diangkat.
Hubungan ini sangat memuaskan karena dibangun atas rasa saling menghormati dan komitmen bersama untuk menjadi lebih baik. Tetapi ada sisi lain dari daya tarik ini yang jauh lebih sulit untuk dinavigasi. Energi kamu juga menarik kegelapan yang belum disembuhkan, yang iri, yang manipulatif. Orang-orang ini tidak datang ke dalam hidupmu untuk berkembang. Mereka datang untuk mengujimu, mengurasmu, atau bahkan mencoba menjatuhkanmu ke level mereka. Bukannya mereka secara sadar memilih untuk melakukan ini, melainkan rasa sakit dan rasa tidak aman mereka yang belum terselesaikan bereaksi terhadap cahaya yang kamu bawa kepada mereka. Kamu adalah ancaman, pengingat dari segala sesuatu yang mereka hindari dalam diri mereka. Dualitas ini tidak acah. Ini adalah bagian dari ujian ilahi yang kamu wujudkan. Kamu di sini untuk menunjukkan cahaya di mana ia dapat bersinar lebih terang, dan untuk mengekspos kegelapan di mana ia tidak dapat lagi bersembunyi. Menavigasi keseimbangan ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kebijaksanaan, batasan, dan pemahaman mendalam tentang tujuanmu. Tetapi setiap pertemuan, baik yang membangkitkan semangat atau yang menantang, akan menambah dampak mendalam yang kamu miliki pada dunia. Itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi kekuatan transformasi. Nomor 5. Kamu sering memicu kekacauan emosional. Tanpa berusaha, kehadiranmu adalah badai yang menyamar. Kamu tidak bisa begitu saja masuk ke sebuah ruangan. Kamu mengalihkan seluruh energinya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kamu membangkitkan sesuatu dalam diri orang-orang, sesuatu yang mungkin tidak mereka sadari keberadaannya. Bukan karena kamu berusaha memprovokasi atau mengganggu siapapun. Pada kenyataannya, kamu mungkin hanya mengurus urusanmu sendiri. Namun, energimu membawa frekuensi yang begitu mentah, begitu jujur, sehingga mulai mengupas lapisan ilusi. Saat kamu muncul, untuk beberapa hal ini terasa membebaskan. Mereka menemukan diri mereka terbuka kepadamu dengan cara yang tidak pernah mereka pikir mungkin untuk berbagi rahasia yang mereka simpan terkubur, bahkan dari diri mereka sendiri. Untuk orang lain, itu kebalikannya. Energimu menghantam seperti gelombang pasang, yang memunculkan rasa sakit, ketidakamanan, dan ketakutan yang belum terselesaikan yang selama ini mereka coba tekan dengan putus asa. Topeng yang mereka kenakan terasa berat dan tidak nyaman, dan mereka mungkin akan menyerang, bukan karena sesuatu yang telah kamu lakukan, tetapi karena apa yang kamu wakili. Kekacauan emosional ini bukanlah cerminan dirimu, itu adalah cerminan mereka. Kamu tidak berlebihan, dan kamu jelas bukan masalahnya. Kamu hanya katalis yang memaksa orang untuk menghadapi apa yang telah terpendam di dalam diri mereka. Jiwa mereka memanggilmu ke dalam hidup mereka karena alasan ini, bahkan jika ego mereka menolaknya. Itu bisa melelahkan, terutama ketika kamu disalahkan karena mengaduk-aduk panci. Tetapi ini bukan tentang disukai atau dipahami. Ini tentang mengguncang segalanya sehingga pertumbuhan dapat dimulai. Tidak semua orang akan siap untuk apa yang kamu bawa, dan tidak apa-apa. Peranmu bukanlah membuat orang merasa nyaman, melainkan membantu mereka berkembang. Apakah mereka menghadapi tantangan atau mendorongmu menjauh adalah pilihan mereka. Tetapi bagaimanapun juga, dampakmu adalah angka yang tak terlupakan. Nomor 6. Kamu adalah cermin, bukan penyelamat. Kamu tidak di sini untuk menyelamatkan siapapun, dan itu adalah salah satu kebenaran tersulit yang harus kamu pelajari sebagai orang terpilih. Orang-orang tertarik kepadamu untuk mendapatkan jawaban, penghiburan, atau bahkan keselamatan. Tetapi peranmu bukanlah untuk menyembuhkan luka mereka atau menanggung beban mereka. Kamu adalah cermin, bukan penyelamat. Tujuanmu adalah untuk mencerminkan kebenaran mereka, cahaya mereka, bayangan mereka, dan segala sesuatu di antaranya. Kembali kepada mereka dengan kejelasan yang tak tergoyahkan. Ketika seseorang melihatmu, mereka tidak hanya melihatmu. Mereka melihat diri mereka sendiri. Kehadiranmu memperlihatkan apa yang mereka hindari. Ini memberdayakan. Mereka melihat potensi mereka, kekuatan mereka, dan kebijaksanaan mereka yang belum dimanfaatkan, dan mereka terinspirasi untuk melangkah menuju kebesaran mereka. Bagi orang lain, ini tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Mereka melihat kekurangan mereka, ketakutan mereka, dan trauma mereka yang belum disembuhkan menatap kembali pada mereka.
dan lebih mudah untuk menolakmu daripada menghadapi diri mereka sendiri. Kamu tidak melakukan ini dengan sengaja. Itu hanya dirimu, keaslianmu. Energimu dan penolakanmu untuk menutupi kenyataan membuat ketidaktahuan menjadi tidak mungkin. Orang tidak bisa berpura-pura di sekitarmu. Mereka tidak bisa bersembunyi di balik topeng mereka. Kehadiranmu menghilangkan semua kepura-puraan. Ini bisa membuatmu merasa seperti ini disalahpahami, terutama ketika orang lain memproyeksikan rasa frustrasinya kepadamu. Mereka mungkin menuduhmu bersikap dingin, tidak peduli, atau tidak simpatik. Tetapi kenyataannya, kamu memberi mereka hadiah terbesar dari semuanya. Kesempatan untuk melihat diri mereka sendiri dengan jelas. Bukan tugasmu untuk membuat mereka menyukai apa yang mereka lihat. Apakah mereka menerima atau menolak kebenaran mereka sepenuhnya adalah pilihan mereka. Peranmu adalah untuk mengangkat cermin dan membiarkan mereka memutuskan. Kamu tidak di sini untuk memperbaiki siapapun, karena mereka tidak rusak. Mereka hanya dipanggil untuk berkembang, dan itu adalah perjalanan yang mereka harus ambil sendiri. Nomor 7. Kamu mengalami isolasi ekstrim karena suatu alasan. Jalanmu sepi dan itu bukan suatu kebetulan. Sebagai yang terpilih, kamu dirancang untuk berjalan di jalan yang hanya sedikit orang yang bisa mengerti, apalagi bergabung denganmu. Sementara yang lain mencari persahabatan yang konstan, kamu seringkali menemukan dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak layak untuk terhubung, tetapi karena kedalaman perjalananmu tidak selaras dengan hubungan kasual. Keterasingan ini menyakitkan, seperti yang dirasakan memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada kenyamanan langsung. Dikelilingi oleh orang lain terkadang dapat melemahkan energimu, mengalihkan perhatianmu dari misi yang harus kamu penuhi. Kesendirianmu bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Di saat-saat ini dari isolasi, intuisi kamu menajam. Kamu belajar untuk mempercayai diri sendiri dengan cara yang tidak akan pernah dilakukan orang lain. Karena kamu tidak bergantung pada validasi atau pendapat eksternal. Kamu dipaksa untuk mendengarkan bisikan jiwa dan bimbingan alam semesta tanpa gangguan. Kesepian ini bisa terkadang terasa hampa. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa kamu berjuang untuk membentuk koneksi, atau mengapa hubungan yang kamu miliki sering terasa dangkal atau cepat berlalu. Tetapi itu karena energimu mengganggu, bukan dengan cara yang negatif, tetapi dengan cara yang menantang zona nyaman yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Mereka belum siap untuk intensitas seperti itu, dan alih-alih merangkul keaslianmu, mereka menghindarinya. Namun, isolasi juga memiliki hadiah tersembunyi. Kejelasan tanpa kebisingan, harapan orang lain, atau norma masyarakat yang mengaburkan visimu. Kamu dapat fokus pada tujuanmu yang lebih tinggi. Kamu tidak di sini untuk menyesuaikan diri. Kamu ada di sini untuk berdiri sendiri, untuk memimpin, dan melakukan transformasi. Dan itu membutuhkan tingkat kesadaran diri dan kekuatan yang hanya bisa diberikan oleh kesendirian. Meskipun kesendirian itu terkadang berat, itu mengukirmu menjadi orang yang kamu dimaksudkan untuk menjadi, kekuatan dengan tujuan yang tak tergoyahkan. Nomor 8. Energimu menuntut akuntabilitas. Energimu tidak memungkinkan orang untuk bersembunyi. Itu seperti lampu sorot yang tak terucapkan, menerangi kebenaran tentang siapa mereka. Apakah mereka siap menghadapinya atau tidak? Ketika seseorang melakukan kontak denganmu, seolah-olah topeng yang dibuat dengan hati-hati itu dilucuti, membiarkan diri mereka yang mentah tanpa filter terekspos. Ini bukan karena kamu menghakimi mereka atau mencoba menjatuhkan mereka. Ini hanyalah efek alami dari kehadiranmu. Kamu menuntut pertanggungjawaban, bahkan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Untuk beberapa orang, exposure ini terasa seperti kelegaan. Mereka telah mendambakan keaslian tetapi tidak tahu bagaimana mencapainya. Energi kamu memberi mereka izin untuk melepaskan kepura-puraan mereka dan melangkah ke siapa mereka yang sebenarnya. Itu tidak selalu mudah bagi mereka, tetapi itu membebaskan mereka untuk menemukan diri mereka, merenungkan tindakan mereka, kata-kata mereka, dan motif mereka, sering menyadari cara mereka tidak selaras dengan diri mereka yang lebih tinggi. Tetapi bagi yang lain, energimu adalah tantangan langsung terhadap ego mereka.
tidak nyaman untuk terlihat begitu jelas, terutama ketika mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersembunyi di balik fasad mereka. Mereka mungkin menjadi defensif, marah, atau meremehkan, menuduhmu terlalu intens atau terlalu banyak. Yang sebenarnya mereka katakan adalah, "Aku belum siap menghadapi diriku sendiri." Namun, kehadiranmu memaksa mereka untuk menghadapi bagian dari diri mereka yang telah mereka abaikan. Dan tidak semua orang bersedia melakukan pekerjaan itu. Ini bukan beban yang harus kamu pikul. Kamu tidak di sini untuk membuat siapapun merasa bersalah atau meyakinkan mereka untuk berubah. Kamu hanya di sini untuk memegang cermin yang menunjukkan kepada mereka kebenaran tindakan dan niat mereka. Apakah mereka memilih untuk menghadapi tantangan atau mundur dalam penyangkalan? Itu sepenuhnya terserah mereka. Energi kamu tidak menghakimi. Ia mengungkapkan, dan dalam wahyu itu, kamu menyalakan potensi transformasi. Nomor 9. Kamu adalah pengingat hidup keadilan universal. Keberadaanmu adalah pesan yang keras dan jelas, bahkan jika itu tidak pernah diucapkan. Tidak ada yang lolos dari tanggung jawab. Orang bisa merasakannya ini ada di dalam hati mereka saat mereka bertemu denganmu, bahkan jika mereka tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Kehadiranmu membawa beban keadilan universal, pengingat bahwa setiap tindakan, niat, dan pilihan memiliki konsekuensi. Itu bukan sesuatu yang kamu pilih untuk proyeksikan. Itu hanyalah siapa dirimu. Dan itulah mengapa banyak orang merasa tidak nyaman di dekatmu, bahkan jika kamu tidak melakukan apapun untuk memprovokasi mereka. Kamu mewujudkan keseimbangan karma dalam bentuk manusia. Ketika orang-orang bertemu denganmu, mereka diingatkan tentang timbangan yang mungkin telah mereka tip. Apakah melalui ketidakjujuran, keegoisan, atau kerugian yang telah mereka sebabkan kepada mereka yang hidup selaras dengan integritas dan kebenaran. Energi kamu terasa seperti penegasan. Mereka merasakan keaslianmu dan itu memperkuat jalan mereka sendiri. Tetapi bagi mereka yang telah mengambil jalan pintas, menyakiti orang lain, atau mengabaikan hati nurani mereka, kehadiranmu terasa seperti penghakiman diam. Meskipun kamu tidak menghakimi mereka sama sekali, kegelisahan ini dapat terwujud dalam cara yang aneh. Beberapa mungkin menjadi defensif, agresif, atau bahkan menghindarimu sama sekali. Yang lain mungkin keluar dari cara mereka untuk membuatmu terkesan, seolah-olah mendapatkan persetujuanmu dapat menghapus rasa bersalah mereka. Ini bukan tentang kamu secara pribadi. Ini tentang apa yang kamu wakili. Energi kamu memicu pengenalan bawah sadar mereka bahwa karma itu nyata dan tidak dapat dihindari. Menjadi pengingat hidup ini tidak selalu mudah. Kamu mungkin menemukan dirimu disalahkan untuk ketidaknyamanan mereka, seolah-olah kamu yang menyebabkannya, daripada hanya menyoroti apa yang sudah ada di sana. Tetapi peranmu bukanlah untuk membuat orang merasa nyaman. Itu adalah menjadi mercusuar kebenaran. Kamu tidak di sini untuk menghukum atau